Hai, kembali lagi di channel Otatik Repair. Pada video kali ini, saya kedatangan sebuah MacBook Pro Retina 13 inch tahun 2015. Di sini, customernya mengeluhkan laptopnya itu suka gampang panas. Mengingat umur laptop ini yang udah cukup tua ya kurang lebih 5 tahun, emang udah waktunya sih dibersihin dan diganti thermal paste-nya. Jadi, pertama-tama kalian membutuhkan beberapa alat nih. Yang pertama adalah satu set opening tool seperti ini, beberapa plastik opening tools berserta tweezer, sebuah magnetic mat untuk mengorganisir skrup, sebuah kuas untuk membersihkan debu, alkohol 99%, sepaket cotton bud, tisu tanpa serat seperti ini, dan yang terakhir adalah thermal paste. Di sini saya memakai Noctua NT-H1 yang sudah terbukti kualitasnya. By the way, semua barang-barang ini bisa kalian peroleh di toko kami melalui link yang ada di deskripsi ya. Oke, kalau udah kekumpul semuanya, mari kita mulai tutorialnya. Langkah pertama adalah kita mau membuka back covernya ini. Dengan menggunakan obeng Pentalope 5, kita akan membuka 10 skrup yang ada di sini. Perlu diingat ya, 2 skrup yang ada di atas ini ukurannya lebih kecil sendiri, jadi jangan dicampur sama skrup yang lain. Kalau udah ngebuka semua skrupnya, kita bisa mengangkat back covernya seperti ini. Udah deh, kebuka. Ini kita lihat dulu ya back covernya. Sebenarnya sih belum terlalu kotor ya. Cuman ada akumulasi debu dikit aja di bagian kipas ini. Dan kalau kita lihat MacBook-nya itu sendiri, sebenarnya juga nggak kotor-kotor banget. Jujur, saya pribadi pernah lihat MacBook yang jauh lebih kotor daripada ini, walaupun umurnya nggak setua yang ini. Menurut saya, ini pernah dibersihkan sebelumnya. Mengingat, di sini speakernya udah pernah diganti sama orang lain, makanya MacBook-nya nggak terlalu kotor-kotor banget. Oke, sekarang yang harus kita lakukan pertama adalah melepas baterai ini dari logic board-nya. Pertama, kita lepas aja stiker penutup konektor baterainya, lalu cukup ambil plastik opening tool seperti ini, terus tinggal kita congkel ke atas konektornya. Udah deh. Sekarang kita mau melepas kipas dan heatsink ini ya. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengangkat karet ini. Kalau udah, kita bisa melepas heatsinknya. Untuk itu, kita mau mencabut dulu ya busa yang menutupi skrup heatsink ini. Lalu, dengan menggunakan obeng Torx T5, kita mau mencabut 5 skrup yang ada di sini. Perlu diingat ya, skrup satu yang di ujung ini ukurannya beda sendiri, jadi jangan sampai ketuker. Kalau udah, kita bisa angkat aja heatsinknya ke atas seperti ini. Bisa dilihat ya, thermal paste yang ada di sini udah sangat kering ya. Kalau udah kering gini sih, pasti tingkat efisiensi penghantaran panasnya juga menurun. Makanya laptopnya jadi gampang panas. Oke, kita lanjut. Sekarang, kita mau melepas kipas ini. Untuk itu, kita mau melepas kabel webcam ini terlebih dahulu ya. Caranya juga nggak susah. Kita cuma perlu menarik kabel ini dari belakang, tapi yang kita mau tarik adalah bagian besi ini. Jangan ditarik kabelnya, takutnya kabelnya bisa robek. Kalau udah, kita bisa lanjut ke kabel kipas. Untuk mencabut kabel kipas juga nggak susah ya. Di sini, dia memakai konektor bertipe ZIF. Jadi, di sini, kita harus angkat katup kecil yang ada di sini ke atas. Kalau udah keangkat, kita bisa tarik ke belakang kabelnya secara perlahan. Udah deh, kalau gitu kita bisa singkirkan dulu kabel webcam ini ya. Nah, untuk melepas kipas ini, kita harus memakai obeng Torx T5 dan membuka 3 skrup yang ada di sini. Perlu diingat ya, ini adalah produk Apple, jadi ukuran setiap skrupnya berbeda-beda, jangan sampai ada yang ketuker. Kalau udah, kita bisa angkat aja kipasnya ke atas. Sekarang, kita mau membersihkan kipasnya terlebih dahulu. Supaya bersihnya lebih gampang, kita mau melepas covernya ya. Dengan menggunakan obeng Philips 0-3, kita akan membuka 3 skrup kecil ini. Kalau udah kebuka, tinggal kita angkat ke atas aja penutupnya. Lalu, kita tinggal ambil aja kuas kita, secara perlahan membersihkan semua bagian dari kipas ini sampai bersih. Kalau udah bersih semua, kita tinggal pasang kembali aja penutup covernya, berserta skrupnya. Nah, sekarang kita mau membersihkan heatsinknya. Di sini, kita cukup mengambil alkohol, berserta tisu yang tidak berserat. Pertama, basahkan tisu tersebut dengan alkohol yang tadi, dan kita tinggal mengusap secara perlahan sampai seluruh thermal paste yang ada menghilang. Oh iya, kalau heatsink kalian memiliki bercak seperti ini, tenang aja, ini itu bukan karat, tapi bagian yang teroksidasi. Buat dibersihin sih sebenarnya kalian harus pakai amplas ya. Cuman takutnya kalau di amplas permukaan ini jadi nggak rata, malah bisa memperburuk performanya. Jadi menurut saya sih dibiarin aja ya. Oh iya, jangan lupa untuk membersihkan debu di bagian belakang heatsink ini juga ya. Nah, sekarang kita mau membersihkan thermal paste yang ada di CPU ini. Cara bersihnya sih sebenarnya sama aja kayak pas kita bersihin heatsink. Cukup ambil tisu yang tidak berserat, basahi dengan alkohol, lalu diusap secara perlahan. Perlu diingat ya, kita nggak usah pakai tenaga yang kencang, cukup dikit aja,
biarin cairan alkoholnya bekerja dengan sendirinya. Nah, untuk sela-sela kecil seperti ini, kalau kita pakai tisu biasa akan susah untuk masuk ke bagian itu. Jadi, di sini saya menyarankan untuk memakai cotton bud. Jadi, di sini kita tinggal basah aja cotton bud dengan alkohol, lalu secara perlahan mengusap bagian yang sulit dijangkau tadi. Nah, udah deh, sekarang CPU-nya udah bersih seperti kaca. Nah, kalau udah bersih semua, sekarang kita tinggal pasang balik nih semuanya. Pertama, kita mau pasang kembali kipas yang sudah dibersihkan tadi. Biar lebih gampang, kita pasang dulu aja kabel kipas ini ya. Caranya tinggal kita masukin aja kabelnya ke dalam konektornya, lalu dikunci katupnya ke belakang. Habis itu, pasang kembali skrupnya. Jangan lupa untuk memasang konektor webcam ini juga ya. Selanjutnya, sebelum kita memasang thermal paste yang baru, ada baiknya kita membersihkan CPU dan heatsinknya kembali dengan tisu yang tidak berserat dan alkohol tadi. Ini bertujuan untuk membersihkan sisa bulu dari cotton bud atau debu yang mungkin terbang selama proses pemasangan kipas tadi. Kalau udah bersih, sekarang kita bisa memasang thermal paste yang baru. Di sini, saya memakai Noctua NTH1 yang sudah terbukti kualitasnya. Di sini kita nggak usah taruh terlalu banyak ya. Cukup satu garis kecil seperti ini aja, dan satu titik kecil di bagian PCH ini ya. Di sini kita tidak perlu meratakan thermal paste-nya karena tekanan dari heatsink ini akan meratakan thermal paste-nya secara otomatis. Untuk memasang heatsink sih nggak susah ya. Kita pertama mau sejajarin aja lubang skrup yang ada di heatsink dengan lubang yang ada di logic board ini. Lalu kita mau memasang skrup yang ada di ujung terlebih dahulu. Tapi jangan mengencangkan skrup tersebut sampai 100%, cukup setengah aja. Kenapa? Karena kita masih mau menyelaraskan bagian ujungnya. Untuk menyelaraskan ujungnya, kita mau masukin aja satu skrup di bagian yang paling ujung ini. Ingat, nggak usah sampai kencang, cukup setengah aja. Lalu, masukkan skrup yang ada di seberangnya. Ini juga setengah aja nggak apa-apa. Lalu, pasang skrup yang ada di sampingnya dan yang di seberangnya. Kalau udah, kita bisa mengencangkan semuanya secara full. Udah deh, heatsinknya sudah terpasang secara benar. Sekarang, kita mau membersihkan debu-debu yang ada di bagian intake udara ini ya. Biasanya ada banyak debu di bagian speaker kiri dan kanan ini, serta bagian yang dekat kipas ini. Kalau udah bersih semuanya, sekarang kita tinggal pasang kembali aja karet untuk heatsinknya dan juga busa penutup skrup heatsink ini. Jangan lupa untuk menyambungkan kembali konektor baterai ke logic board. Oh iya, untuk back covernya, kalian bisa membersihkan memakai kuas tadi dan dilap dengan alkohol 99%. Kalau udah bersih, kita tinggal tutup aja back covernya. Pasang skrupnya. Udah deh, performa MacBook kalian akan kembali seperti dulu lagi. Oh iya, video tutorial ini merupakan video kolaborasi antara channel Otatik dengan Otatik Repair. Kalau kalian penasaran gimana performa before dan after dari proses pembersihan ini, kalian bisa lihat video pembahasannya di sini atau klik link yang ada di deskripsi ya. Nah, jadi total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan proses pembersihan ini ada di 150 ribuan aja, dengan total waktu kurang lebih di 1,5 jam. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Jangan lupa untuk melihat video-video tutorial kami lainnya. Dan bagi kalian yang memiliki masalah dengan laptop, tablet, handphone, atau gadget Anda lainnya, kalian bisa menghubungi kami di nomor yang ada di deskripsi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.